Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana melakukan tindakan pemeriksaan jugularis vena pressor atau kita singkat namanya itu adalah pemeriksaan JPV. Nah, untuk tindakan pemeriksaan JPV ini, Ibu untuk alur tindakannya ikut ke arah format penilaian nanti buat ujian. Jadi kalau kita lihat dari format penilaian, yang pada saat nanti ujian UPRAK, untuk tindakan pemeriksaan JPV ini akan diawali dengan aspek pengetahuan ya, jangan lupa. Karena nanti kalau pada saat ujian, ada bobot sebanyak 10% itu dialokasikan ke aspek pengetahuan. Jadi pada saat awal tindakan, kalian jelaskan dulu pengertian dari tekanan vena jugularis ya. Jadi kalau kita jabarkan, tekanan vena jugularis itu merupakan suatu gambaran atau cerminan secara tidak langsung atas fungsi pemompaan ventrikel ya, pemompaan ventrikel yang ada pada jantung. Karena setiap kegagalan pemompaan ventrikel ini bisa menyebabkan terkumpulnya darah lebih banyak pada sistem vena. Jadi kalau ada kegagalan dalam pemompaan pada bagian ventrikel, biasanya akan terjadi bendungan darah yang terjadi pada sistem vena. Yang bisa kita lihat yaitu salah satunya di vena jugularis ya. Jadi dengan cara inspeksi, dengan cara kita melihat apakah vena jugularis mengembang dengan nyata atau tidak. Makanya kita lakukan pemeriksaan tekanan vena jugularis. Nah, tujuannya buat apa kita melakukan pemeriksaan tekanan vena jugularis? Yaitu untuk mengidentifikasi adanya kegagalan pemompaan ventrikel ya, akibat adanya gangguan atau penyakit pada jantung dan menilai adanya keadaan hidrasi. Hidrasi itu berarti adanya penumpukan cairan yang berlebih atau hidrasi yang overload ya. Nah, coba kalian simak dulu video ini yang bisa menjelaskan kenapa kalau misalnya adanya kegagalan pada bagian jantung, terutama pada bagian ventrikel, ini bisa meningkatkan tekanan vena jugularis. Silakan kalian simak ya videonya. Central venous pressure, or CVP, is the pressure within the thoracic vena cava just before the right atrium. The superior vena cava and the connecting jugular veins act as a column of blood in which the CVP can be approximated by determining the jugular venous pressure. This is done by measuring the elevation of the neck veins above the sternal angle and correlating it to the height of the blood column in centimeters of water. The right-sided internal jugular vein is best for conducting this procedure since it is directly connected to the right atrium. The exam can also be performed on the external jugular veins, but they often branch at right angles, which can interfere with the test results. However, in this video, the external veins are used to perform the examination, since their superficial course and good visibility allow for the best demonstration of the technique. In the beginning, the patient should be recumbent with the head turned slightly to the left. The jugular veins are now at the same level as the right atrium and should be significantly distended under physiological conditions. The jugular vein presents with a regular pulse featuring a twin peak. The internal jugular veins pulsations are not readily observable since it lies deeper within the neck. Biasanya kalau kita melakukan ingin melihat pulsasi pada vena jugularis itu akan terlihat pada posisi supin, ya. Tapi nanti kita pemeriksaannya dengan teknik menaikkan bagian kepala si pasien dengan sudut 30 sampai 45 derajat. Slowly raising the patient's upper body by about 30 to 45 degrees. Ini kalau misalnya tidak terlihat ya, pulsasinya bisa kita dengan metode seperti tadi. Jadi kita melakukan bendungan pada bagian pembuluh darah di bagian leher. Nah, setelah kita melakukan mengecek tanda pulsasi, kemudian kita kaitkan pasien dengan sudut 30 sampai 45 derajat. Kalau pada orang normal biasanya tidak terlalu terlihat ya si pulsasinya.
Tapi pada orang yang mengalami masalah pada kardiovaskuler yang tadi ada masalah dalam pemompaan sehingga mengakibatkan adanya penumpukan darah di bagian vena cava superior, biasanya ini nanti akan peningkatan tekanan vena jugularis. Itu ya untuk menggambarkan apa sih tekanan vena jugularis. Buat apa kita melakukan pemeriksaannya ya? Jadi kita melakukan pemeriksaannya tujuannya untuk melihat bagaimana kemampuan fungsi dari pompa jantung dan melihat apakah terjadi overhidrasi atau tidak ya di bagian jantung pasien. Nah, setelah tahap pengetahuan, kita masuk ke tahap orientasi. Tahap orientasi itu nilainya adalah 20% ya. Jadi semua aspek yang ada di tahap orientasi jangan sampai terlewat, karena satu terlewat berarti akan mengurangi bobot dari 20%. Untuk tahap orientasi tadi pasien diatur dalam posisi tepat ya, alat-alatnya dipersiapkan, jadi kita butuh 2 penggaris yang panjang ya, dan spidol. Kemudian posisi pasiennya supin dulu, jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan dengan memposisikan pasien dengan sudut 30-45 derajat, sebaiknya kita posisikan pasien supin dulu sama seperti video tadi. Jadi kita lakukan dulu pemeriksaan pulsasinya, pemeriksaan manubriumnya ya. Nah, baru kalau kita sudah menentukan mana denyut pulsasinya, mana manubriumnya, baru kita naikkan pasien dengan sudut 30 atau sampai 45 derajat ya. Jangan lupa kontrak dengan pasien. Sebelumnya kita jelaskan tujuan kedatangan kita itu untuk melakukan tindakan apa, jelaskan membutuhkan waktu berapa lama ya. Dan kita juga jangan sampai lupa untuk mempersiapkan diri kita supaya aman diri dan aman pasien juga. Kita cuci tangan, bisa cuci tangannya di bawah air mengalir, bisa juga dengan menggunakan hand scrub ya. Menggunakan masker, maskernya menggunakan masker bedah ya kalau kita melakukan tindakan pemeriksaan ya. Pasien juga boleh dipakaikan masker. Ini untuk tahap kerjanya, jadi kalau kita bobotkan pengetahuan 10%, orientasi 20%, untuk tahap kerja itu adalah 60%. Yang pertama dicek itu adalah identitas, jadi pada saat kita datang, kita perkenalkan diri kita, ucapkan salam, kita kenalin diri kita, saya perawat A, saya tugas di sini, misalnya dinas siang, maksud kedatangan saya untuk melakukan pemeriksaan JPP. Jadi kita cek dulu ya, apa benar ini dengan Bapak A. Kita lihat, biasanya suka ada identitas itu di gelang pasien. Kita cocokkan, sesuai tidak ya. Nah, sebaiknya kita sebagai seorang pemeriksa, kalau mau melakukan tindakan, selalu berada di sebelah kanan pasien ya. Anjurkan pasiennya berbaring dengan tenang dan bernapas seperti biasa selama prosedur. Jadi Ibu sarankan sebelum kita melakukan pemeriksaan langsung ke arah pemeriksaan tekanan JPP-nya, sebaiknya kita cari bagaimana keadaan pulsasinya. Kadang kalau misalnya setelah dinaikkan pulsasi itu tidak terlihat, jadi pada saat posisi supin kita kaji dulu bagaimana keadaan pulsasi pada vena jugularis si pasien ya. Kemudian kita juga cari manubriumnya. Ini untuk melakukan cek pulsasi, mohon disimak videonya. Baik, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada pembuluh darah yang ada di leher sebelah kanan Bapak ya. Nah, untuk pemeriksaannya nanti Bapak dalam posisi ini seperti ini. Harap bernafas dengan tenang, rileks, dan tidak melakukan banyak gerakan. Sebelumnya boleh saya minta Bapak menoleh ke sebelah kiri karena tekanan darah pembuluh darah yang akan diperiksa adalah di sebelah kanan. Silakan menoleh Bapak sebelah kiri. Baik. Ke sebelah kiri. Mohon maaf saya buka beberapa kancing pakaian sebelah atas ya. Ya. Baik. Pertama, saya akan melihat dulu dalam posisi pasien supine atau flat atau dengan ketinggian kepala 0 derajat. Pada pasien normal atau tanpa gangguan jantung, kita akan bisa melihat undulasi pada vena jugular sebelah kanan yang eksternal. Ini normal. Kalau kita perhatikan,
akan terlihat denyut pulsasi vena jugular eksterna pada orang normal. Kita bisa menentukan di mana undulasi yang paling kuat dan tertinggi pada pasien. Maaf Bapak, saya mau berikan tanda pada sebelah kanan leher Bapak ya. Ya, kalau saya lihat di sini saya bisa menemukan undulasi tertinggi pasien ada di titik ini yang paling kuat. Kemudian langkah kedua, setelah kita menentukan undulasi pada vena jugular kanan, kita akan mencari pada sternum atau tulang dada pasien letak yang disebut dengan angulus sterni atau posisi tulang dada yang paling menonjol. Kemudian kita bisa tandai atau kita raba dulu. Dengan meraba kita bisa menemukan tonjolan tulang dada dan kita juga beri tanda di sini. Ya. Kemudian kita akan mengukur. Ya, itu jadi sebelum kita lakukan pemeriksaan itu belum menentukan bagaimana ketinggian dari pulsasi. Ini hanya untuk menentukan biasanya pada orang normal pulsasi itu akan sangat terlihat pada posisi supin ya. Jadi kita tentukan di mana pulsasinya, boleh tadi pakai spidol untuk ancar-ancar, boleh juga ini ya kita sudah punya tanda sebelah sini. Kemudian kita juga untuk mencari angulus sterni kita cari manubrium, cari di bagian dada ya, di bagian dada ini ada sedikit tulang yang menonjol. Di situ adalah namanya adalah tulang manubrium. Disitulah kita tentukan titik angulus sterni ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke arah prosedur untuk pemeriksaannya. Kalau tadi adalah langkah awal karena ingin melihat ada pulsasi atau tidak. Soalnya kalau pada orang normal dengan posisi 30 sampai 45 derajat kadang tidak terlihat pulsasinya ya. Itu akan sangat terlihat jika pasien emang mengalami terjadi masalah pada pemompaan jantung, terjadi penumpukan cairan ya, atau tadi dinamakan overhidrasi. Jadi atur dulu posisi tempat tidur pasien, kemiringannya 30 sampai 45 derajat. Minta pasiennya tadi ya, dia menoleh ke sebelah kiri ya, supaya kita bisa melihat ada pulsasi atau bendungan enggak di pembuluh darah vena jugularisnya. Ya. Tentukan titik teratas di mana pulsasi vena jugularis interna tampak ya. Amati tingginya bendungan dan beri tanda dengan menggunakan spidol. Nah, kalau misalnya pada saat kita mencari pulsasi kan sudah Ibu jelaskan pada orang normal itu pulsasi akan terlihat pada posisi supin. Kalau misalnya pada posisi 30 sampai 45 derajat tidak terlihat pulsasinya, kita coba dulu melakukan ini, ada tekniknya ya. Jika tak dapat menemukan pulsasi vena jugularis interna, dapat mencari pulsasi vena jugularis eksterna dengan cara kita membendung pada daerah supracapicula agar vena jugularisnya tampak dengan jelas. Tadi pada saat penjelasan di awal sekali ada video ya, jadi kita lakukan pembendungan sampai terlihat adanya bendungan ya, bendungan dari pembuluh vena jugularis ya. Nah, kemudian kalau sudah kita lepaskan, kita lihat titik pulsasi yang paling kuat ya. Ambil penggaris dua-duanya. Tadi kan kita sudah menentukan garis ya, titik-titik untuk angulus sterni. Angulus sterni atau angulus sternalis itu adanya di titik manubrium. Ya, sedangkan satu lagi titik yaitu adalah di pulsasi undulasi yang paling kuat. Nah, kemudian kita akan letakkan si penggaris tersebut. Pertama, penggaris yang pertama letakkan dulu di angulus sterni dengan posisi tegak lurus vertikal, bukan horizontal ya, tapi vertikal. Kemudian satu penggaris lagi kita akan menarik garis. Jadi nanti kira-kira ketinggiannya berapa ya, antara penggaris 1 dengan penggaris 2 akan bertemu pada titik berapa. Itu untuk hasil nanti kita menentukan adakah peningkatan vena jugularis atau tidak.
Nah, kalau ada peningkatan vena jugularis, nanti kita belajar nilai normalnya ya. Nanti ada 5 plus berapa. Kalau misalnya lebih dari 10 itu menandakan adanya penumpukan cairan di dalam tubuh ya. Untuk lebih jelasnya, mangga simak video ya. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Rizky, saya dokter yang dijaga pada sore hari ini di klinik ini. Pada kali ini saya akan melaksanakan pemeriksaan JVP atau jugularis vena pressure. Di situ nanti saya akan menilai pulsasi vena jugularis yang ada di leher Bapak terutama itu digunakan untuk menilai apakah Bapak ada kelainan atau tidak di jantungnya, dilihat dari tekanan dari vena jugularis. Mungkin apakah nanti dalam pemeriksaan ini saya akan meminta sedikit membuka baju atas Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk diperiksa? Oke. Dalam kali ini saya akan menggunakan 2 penggaris dan 1 senter untuk pemeriksaan kali ini. Baik Bapak, untuk ini bisa istirahat terlebih dahulu. Untuk rileks saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Oke, cuci tangan. Oke, alat sudah disiapkan. 2 penggaris dan 1 senter. Baik Bapak, bisa buka bajunya terlebih dahulu. Untuk menentukan pulsasi boleh dibantu pakai alat senter juga ya. Tidak apa-apa, boleh saja. Oke, kali ini tempat tidur sudah ditinggikan setinggi 45 derajat, itu setinggi Lokman 30 sampai 45 ya. Kali ini saya akan memeriksa untuk menentukan di mana vena jugularisnya. Boleh Bapak menengok ke kiri. Pemeriksaan ini kita bisa melihat di sini, kita inspeksi untuk kalau pada orang normal biasanya jarang terlihat ya adanya peningkatan pulsasi. Sternocleidomastoid di sini. Tapi kalau orang yang mengalami masalah pada pemompaan jantung biasanya terlihat. Di situ ada peningkatan. Kita cek menggunakan vena jugularis yang eksternus. Penggunaan senter nanti di sini bisa kita gunakan untuk melihat shadow-nya. Di sini sudah terlihat juga shadow-nya, jadi tidak usah menggunakan senter tidak apa-apa, tapi menggunakan senter juga lebih baik. Kita menggunakan batas dari sternum. Di sini ada manubrium dan sternum. Kita gunakan cari dulu manubrium di sini letaknya. Oke. Nah, kita tempelkan dada yang menonjol. Ini. Nah, letakkan tegak lurus vertikal ya, bukan horizontal. Secara vertikal ini untuk penggaris yang pertama, kemudian kita cari target dari vena jugularis yang akan kita tempelkan untuk melihat pulsasinya atau tidak, ada apa tidak. Kemudian kita ukur, Oke. Kita ukur jarak terjauhnya atau ketinggiannya antara pulsasi. Bila ada pulsasi di sini letak dari vena jugularis, kita lihat tegak lurus ya. Dalam pasien ini letak vena jugularis adalah di kisaran 3 plus 5 cm. 3 plus 5 cm, di mana 5 cm didapat dari jarak antara atrium itu ketetapan ke ya. sternum. Kalau 3 itu hasil dari pengukuran. Terima kasih. Baik Bapak, untuk pemeriksaan vena jugularis sudah selesai. Bapak dinyatakan normal, tidak ada kelainan. Terima kasih. Kalau 8 masih dikategorikan normal. Ya, itu untuk pemeriksaan vena jugularis tidak sulit, mudah ya. Kita hanya menggunakan 2 alat. Alat utamanya itu adalah 2 penggaris. Boleh dibantu untuk menentukan titik-titiknya, boleh pakai spidol, atau tadi untuk menentukan undulasi dari vena jugularisnya boleh dibantu dengan menggunakan penlight ya. Nah ini, jadi nilai batas ambangnya itu plus 5 ya. Plus 5 nanti ditambahkan. Hasilnya antara 5 sampai 9 ini masih dikategorikan normal. Misalnya tadi kan plus 5 hasilnya berapa? 3. 3 tambah 5, 8. 8 masih di bawah 9, masih dikategorikan normal. Yang dinamakan ada masalah, misalnya ada peningkatan bendungan pada bagian kardiovaskuler jika nilainya sudah mencapai di 10 sama dengan di atas 10 cm H2O ya. Jadi kalau masih 9 ke bawah itu masih dikategorikan normal. 9 ke bawah itu bukan 9 cm dari angulus sterni 9 cm, tapi dari angulus sterni berapa ditambahkan 5. Kalau penambahannya di bawah 9 sama dengan atau di bawah 9 berarti itu masih dikategorikan normal. Kalau
sudah di atas 9, 10 ke sana itu sudah dikategorikan adanya penumpukan cairan pada bagian jantung. Ya. Itu untuk tahap kerjanya. Sekarang kita masuk ke tahap terminasi. Tahap terminasi kalau kita lihat bobotnya itu adalah 10%. Nah, untuk tahap terminasi bisa dilihat juga bagaimana kemampuan dengan pasien pada saat melakukan pemeriksaan, bagaimana respon pasiennya, ya itu akan jadi aspek penilaian. Komunikasi terapeutiknya bagaimana tadi dilakukan atau tidak. Kenyamanan, keamanan pasiennya dijaga selama pemeriksaan atau tidak, ya. Kemudian lakukan terminasi, kita pamitan ke pasiennya kalau tindakannya sudah selesai. Kalau misalnya ada tindakan yang lain, mangga jelaskan. Misalnya selanjutnya ada pemeriksaan tekanan darah. Mangga itu tergantung planning yang sudah kalian tetapkan, ya. Ini untuk tindakan pemeriksaan JPP tidak sulit, hanya membutuhkan alat minimalnya itu adalah 2 penggaris. Boleh dibantu dengan menggunakan spidol atau menggunakan penlight, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kalian pelajari dengan baik karena pemeriksaan JPP ini adalah salah satu perasat yang nanti akan diujikan. Untuk proses ujiannya sama seperti tingkat 3. Jadi untuk proses ujian sekarang itu mahasiswa diwajibkan untuk membuat video tindakan. Jadi kalian mempraktekkan tindakan, kemudian membuat dokumentasinya dalam bentuk video. Semua aspek harus tergambar dalam video tersebut, dimulai dari aspek pengetahuan, aspek orientasi, aspek ketahapan kerja, sampai ke terakhir adalah tahapan terminasi. Ya. Untuk pertemuan ini dicukupkan sekian, nanti kita ketemu lagi dalam proses diskusi, mangga nanti kita diskusinya boleh di WA group atau boleh juga melalui Meet, ya. Ibu tutup ya, Assalamualaikum.